Kita ke ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ada pengarang rahimahullah yang mengatakan bahwasanya kalla huwa lizzajari. Kalla adalah lizzajari, untuk melarang, untuk mencegah. Allah bilang kalla, jangan sekali-kali. Allah larang kita, Allah cegah kita dengan kalimat kalla. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang keluarkan itu tujuannya apa? Wa inna ma hasunatil i'adatu li'annahu 'aqabahu fi kulli mawridin bighairi ma 'aqaba bihi al-mawrid al-akhar. Yang pertama lain dengan yang kedua. Kalimat kalla sawfa ta'lamun yang pertama, ayat yang ketiga, dengan ayat yang keempat tsumma kalla sawfa ta'lamun, itu lain keduanya, tidak sama maknanya, tidak sama tafsirnya. Bagaimana pengertiannya? Ka'annahu ta'ala qala, seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada semua hambanya, la taf'alu hadza fa innakum satastahiquna bihi minal 'adzabi, kada la taf'alu hadza fa innakum tastawjibuna bihi ran akhar. Jangan kalian lakukan hal ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena kalau kalian lakukan akan mendapatkan adab Allah yang sangat pedih. Yang kedua pun sama, jangan dikerjakan yang kedua. Kenapa demikian? Kalau dikerjakan akan mendapatkan bahaya yang lainnya, adab yang lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama dikerjakan dapat adab, yang kedua dikerjakan dapat adab Allah. Makanya Allah larang kita, Allah cegah kita, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan kerjakan yang pertama, jangan kerjakan yang kedua. Bagaimana maksudnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan pada tafsir yang kedua, kalla fi hadzal mawdi'i bimakna haqqan. Karena pada tafsir yang kedua ini adalah maknanya haqqan. Artinya apa? Benar, haqqan sawfa ta'lamuna, lakin hina yasirul fasiqu ta'iban wal kafiru musliman wal harisu zahidan. Benar, kalian akan mengetahui seluruhnya kebenaran tersebut. Kapan? Ketika orang fasik sudah bertaubat kepada Allah. Ini orang fasik artinya al-khalidu an ta'atillah. Orang yang keluar dari taat kepada Allah disebut dengan orang fasik. Perempuan nggak boleh pakai baju laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai baju perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai kalung, tidak boleh ditindik kupingnya atau hidungnya bagi sekarang ya, tidak diperbolehkan. Kalau ada laki-laki yang hidungnya ditindik, atau ada laki-laki yang kuping ditindik, atau ada laki-laki yang pakai gelang, pakai kalung, maka dalam hukum agama inilah laki-laki yang disebut dengan apa? Fasik. Atau laki-laki memakai pakaian perempuan, memakai gaya-gaya perempuan, laki-laki mondek, laki-laki macam-macam, gaya perempuan dipakai, baju perempuan dipakai. Inilah laki-laki yang disebut dengan laki-laki fasik. Atau sebaliknya perempuan gayanya kayak laki-laki, yang kita bilang tomboy ya, tomboy kan? Seperti laki-laki, dari rambutnya kemudian macam-macam laki-laki. Maka ini pun sama perempuan yang fasiqah. Kalau laki-laki disebut dengan fasik, kalau perempuan disebut dengan fasiqah. Jadi pas kalau orang fasik sudah tobat kepada Allah, baru kata Allah, benar kalian akan mengetahui kebenaran tersebut. Kapan lagi? Wal kafiru musliman. Kalau orang kafir sudah menjadi muslim, orang kafir sudah menjadi apa? Muslim, baru kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Yang ketiga, wal harisu zahidan. Orang yang sarapan terhadap dunia sudah zuhud. Artinya apa? Dia cari kekayaannya tapi untuk akhirat. Kata dia pertama tidak. Yang pertama dicari kekayaan hartanya, dikumpulkan, namun lupa dengan apa?
kepada akhirat. Yang kedua ini tidak. Ada orang kaya, ada orang mencari harta, mencari jabatan dengan cara yang halal, dengan usaha yang halal, tapi semua dipergunakan untuk akhiratnya. Inilah orang yang disebut dengan zahid. Jadi orang yang zuhud bukan orang yang miskin, tidak punya apa-apa, bukan. Tetapi orang yang zuhud, orang yang berusaha maksimal untuk urusan dunianya, dia cari dunianya, tapi setelah dia kaya, tidak lupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa dengan kehidupan akhiratnya. Jadi manakala ada orang yang serakah sudah menjadi orang yang zuhud, maka barulah Allah katakan kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa minhu qaulul hasani, di antaranya ucapan daripada Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, kata beliau la yaghurrannaka kasratu man tara haulaka, janganlah menipu engkau banyaknya orang yang kau lihat di sekeliling kau. Kita banyak penggemar, banyak fans, banyak teman, banyak kawan. Jangan tertipu. Tetap kita sebagai kita hamba Allah, jangan lupa hak kita, kewajiban kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dilalaikan dengan fans, dengan teman, dengan penggemar. Harus tetap fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Fa innaka tamutu wahdaka, engkau pasti akan mati sendirian. Orang yang menjadi artis terkenal, aktor terkenal, kira-kira matinya bareng-bareng atau sendirian? Sendirian seluruhnya. Masing-masing mempertanggungjawabkan apanya? Amal ibadahnya, amal keburukannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, artis siapapun, mau cantik itu artis, mau ganteng itu aktor, siapapun dia, pasti akan mati sendirian dan pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal yang dia kerjakan selama hidup di dalam dunia. Inilah pengarang rahimahullah yang demikian. Kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya penggemar, fans, pecinta kita, tetapi harus fokus tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi, kita akan mati sendirian. Yang kedua adalah wa tuhasabu wahdaka wa tub'atu wahdaka. Engkau akan dibangkit oleh Allah sendirian. Dibangkit dari alam kubur kita sendirian. Kemudian wa tuhasabu wahdaka, akan dihisab oleh Allah seluruh amal ibadah kita sendirian. Jadi kita masing-masing nanti sendirian di hadapan Allah, mati sendiri, kemudian nanti dibangkit sendiri, kemudian dihisab oleh Allah sendiri kita di hadapan Allah kita. Yang Allah katakan alaihissallahu biahkamil hakimin, tidak bisa mengelak. Kata Allah, apakah engkau pernah berbuat demikian di hari ini yang sekian, menit sekian? Subhanallah. Kita tidak bisa mengelak seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berikan satu peluang keras pada semua bahwa kita harus tetap fokus ibadah kepada Allah. Allah katakan kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Fadilah pastinya. Silakan Fadilah. Terima kasih Pak. Gimana teman-teman, ada yang mau ngomong? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ada seorang yang saya lihat dia lagi mengerjakan sholat sesudah sholat asar. Sesudah asar. Jadi saya tanya, kamu sholat apa? Saya bilang gitu. Dia bilang saya sholat qadha. Itu apa boleh ya Pak Ustaz? Satu lagi Pak Ustaz, terus tadi Pak Ustaz bilang kalau perempuan kasih ya kalau rambut pendek gitu ya. Sedangkan kita ada loh perempuan, saya sendiri rambutnya pendek gitu loh Pak Ustaz, kayak lelaki. Soalnya kalau pakai hijab kan gerah ya Pak Ustaz ya. Ya itu gimana Pak Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah diperbolehkan habis asar, habis subuh kita mengerjakan lagi sholat? Diperbolehkan? Dia diperbolehkan. Tapi yang diperbolehkan sholat qadha. Misalnya kita ada qadha asar tahun lalu atau
atau misalnya ada kobohan subuh kita kesiangan, ingat pas asar tadi, pas asar kita ingat tadi subuh kita siang, kemudian belum mengerjakan apa? Sholat subuh, maka diperbolehkan dipotongnya selepas kita mengerjakan sholat waktu asar. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya perempuan yang memotong rambutnya pendek? Tidak apa-apa, boleh. Ini yang nggak boleh, gayanya seluruhnya untuk seperti laki-laki. Ini yang tidak diperbolehkan. Perempuan sudah kayak laki-laki, bukan kayak perempuan lagi, udah kayak laki-laki. Udah ngerti ibu semua ya. Jadi ada perempuan yang kayak kalau pakai hijab kagak, pakai hijab ini muslimah. Tapi rambutnya dijemur pendek, apakah dia muslimah? Tidak. Ada dia mengenakan apa? Mengenakan hijab. Ini kalau yang dibilang fasikoh sudah tidak berhijab, rambutnya dipotong pendek, misalnya pakai bajunya baju laki, kemudian celananya celana laki, semua serba laki, maka ini orang perempuan disebut dengan fasikoh. Kalau ibu sekalian, ada akhwat, ada akhwat yang berhijab. Kalau rambutnya panjang cerah khawatir dipotong pendek apakah diperbolehkan? Diperbolehkan dan tidak tergolong sebagai perempuan yang fasik berhijab. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ini Ustaz, kalau yang penting ini kan sedang Bapak Agustusan itu kan suka bapak-bapak pakai daster. Iya, betul. Apakah diperbolehkan? Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Banyak soalnya. Sepak bola pertandingan pakai daster laki-laki, apakah diperbolehkan? Haram. Lucu-lucuan, pawai dari kampung laki-laki pakai perempuan, apakah diperbolehkan? Haram, tidak diperbolehkan. Semua Allah larang. Demikian Allah a'lam bishawab. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tadi kan membahas masalah zakat yang sudah sampai hisapnya ya untuk harta atau uang simpanan. Nah ini kalau dengan seperti rumah tinggal kita juga kan yang kita miliki itu termasuk harta kita. Nah kendaraan itu apakah harus dizakatkan atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang wajib dizakatkan hanya harta yang kita simpan saja. Misalnya emas, ibu nyimpan emas, tidak dipakai-pakai, sudah setahun, kemudian mencapai 85 gram emas, maka keluarkan 2,5%-nya. Jadi yang disimpan saja. Kalau rumah kita tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya, mobil kita, motor kita tidak ada, tapi wajib bayar pajak. Sama, jadi hasilnya, uangnya, kalau kita simpan sudah mencapai nisabnya selama setahun di bank berarti kita simpan. Misalnya ada orang kontrakannya 20 rumah, 20 pintu, satu kontrakan 2,5 juta, berapa itu sebulan? Dihitung itu setahun dikumpulkan, sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, wajib keluarkan selama setahun tadi, yang disimpan selama setahun tadi, keluarkan 2,5%. Jadi ibu yang punya rumah, yang punya motor, yang punya mobil, rumahnya, mobilnya, motornya tidak ada kewajiban zakat, tapi ada kewajiban pajak. Ya Allah a'lam bishawab. Hisapnya langsung ya Pak di sini. Umurnya banyak gitu. Iya, kalau mau motornya banyak iya. Motornya 10 saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, tapi ini di luar tema ya, tante bapak ya. Ini kan di kampung, bukan di kampung saya aja mungkin ya. Ini kan di pemilihan RT RW. Nah terus RW-nya itu bagi yang nyalonin datengin kita nih ngasih duit. Tapi dia bilangnya minta doa dan dukungan yang kita ambil, kita gimana tuh yang ambilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengambil dari seorang calon pejabat pemerintah uang hadiah daripadanya? Mengambil uang hadiah bentuknya apapun, bisa uang, bisa sembako, apapun bentuknya. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan, hukumnya halal. Halal. Jadi bentuknya hadiah dari calon pejabat pemerintah.
diperbolehkan boleh. Hukumnya apa? Hukumnya halal. Tidak apa-apa. Tapi jangan lupa pakai dulu ya. Ya, halal tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi bukan sokokan, bukan lain. Kalau sokokan itu untuk membenarkan yang salah. Disebut dengan ar-rasywah. Ini bahaya di hadapan Allah. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap, menyogok, dan orang yang disuap, disogok, kedua-duanya pasti dalam tangannya Allah. Ini untuk membenarkan sebuah kesalahan. Misalnya, ini orang sudah diponis oleh hakim, salah misalnya. Sementara dia ingin ada perbenaran. Gimana caranya? Disogok misalnya. Disogok A, disogok B. Akhirnya yang tadinya salah jadi apa? Benar, inilah yang dilarang, inilah yang dilarang. Sementara kalau ada calon pejabat pemerintah, RT, apakah RW, ataupun yang lainnya datang ke rumah kita, ibu tolong doakan saya, ini hadiah uang dari saya, hadiah sama saya, ambil apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, hukumnya halal. Ya, Kan kalau hadiah Ustaz, tapi kalau memang saya kasih uang kamu kan tusuk saya gitu gimana? tusuk boleh halal. Saya Tidak apa-apa, tidak masalah, tidak masalah. Artinya itu pemberian hadiahnya. Urusan kita memilih dia, urusan nanti di waktu kita ada di tempat pemilihan. Kan salah kita kan. Artinya apa? Itu bukan satu sokongan dan hukumnya halal. Ya Allah ma'ala. Itu Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Kalau zikir itu bagus keluar dari mulut atau dalam hati. Iya. Jadi zikir apakah diperbolehkan dengan mulut lisan kita atau dengan hati kita? Diperbolehkan dengan lisan, tapi hati pun ikut. Inilah yang ada manfaatnya. Waktu kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, lisan kita mengucapkan, hati pun ikut dengan kalimat La ilaha illallah yang sangat bermanfaat untuk hati kita dan jasmani kita. Tetapi kalau ada orang yang hanya kalimat La ilaha illallah mengucapkan saja, sementara hati tidak mengikutnya, maka pasti tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk kehidupannya, untuk jasadnya, untuk ruhnya. Jadi yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah afdalnya zikir dalam hati. Itu paling utama, paling bagus, paling utama, paling bagus. Kenapa demikian? Karena lebih menjaga orang tersebut tidak sampai berbuat apa? Berbuat ria, berbuat ujub, berbuat sombong pada hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Misalnya ini kita datang ke satu acara, terus pada waktu sholat zuhur. Nah, di sholat zuhur itu kan khawatir tidak bisa, di acara itu kan tidak bisa keluar kan, di acara itu pas masuk asar. Jadi khawatirnya kita misalnya takut tidak dapat asar, kita jamak takdim. Tapi ternyata pas itu acara selesainya jauh masih dapat asar gitu. Nah, apakah kita sebaiknya mengulang lagi sholat asarnya atau tidak perlu? Iya. Jadi jamak takdim diperbolehkan bil hajah karena ada keperluan, ada hajat. Jadi kalau tidak ada hajat tidak diperbolehkan. Manakala ada orang yang ada hajat, kemudian dia jamak takdim sholatnya, misalnya acaranya zuhur, perkiraan waktunya sampai menjelang maghrib misalnya. Kita khawatir ini, kita khawatir nanti asarnya tidak dapat, tidak kejar asarnya, maka diperbolehkan untuk menjamaknya. Zuhur kerjakan 4 rakaat, salam, bangun lagi, asar kerjakan 4 rakaat. Ternyata selesai acaranya jam 5. Artinya asarnya masih apa? Masih ada. Maka kita tidak ada kewajiban sama sekali untuk melakukan asar pada waktu yang masih ada dan demikian. Kenapa demikian? Karena sudah dikerjakan dengan cara jamak takdim. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya. Ustaz mau tanya, itu yang kena hisab itu jenis emas yang seperti batangan apa perhiasan? Jadi emas yang kita simpan, terlepas dari emas yang batangan atau perhiasan, yang penting emasnya kita simpan. Misalnya kita punya emas disimpan, tidak dipakai, lain yang dipakai. Yang dipakai tidak ada kewajiban zakat emasnya. Jadi kalau dipakai emas, misalnya cincinnya 10 gram, gelarnya 10 gram, kalung 10 gram, itu nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat emasnya. Yang itu wajib keluarkan zakat emasnya,
emas yang disimpan di rumah, di bank, disimpan dan sudah mencapai tadi 85 gram. Kalau sudah mencapai 85 gram, maka wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%. Tapi tadi ya 2,5%-nya sudah disimpan selama setahun. Jadi tadi nisabnya 85 gram, kemudian haulnya sudah disimpan selama setahun. Kemudian Allahu a'lam. Iya, setiap tahun. Jadi bukannya sekali aja. Misalnya tahun akan datang sama, sudah mencapai nisab, sudah haulnya, keluarkan lagi 2,5%-nya. Kecuali kurang. Pas kita hitung tahun besok, ternyata emasnya hanya 70 gram, berarti tidak ada kewajiban. Karena tadi batasannya adalah 85 gram ya, jangan lupa ya. Demikian Allah a'lam. Kalau 85 dipakai semua enggak? Sudah dipakai semua, enggak ada kewajiban. Cuma orang kayaknya ini orang pakai emas. Enggak ada kewajiban, tapi orang jadi heran. Ini orang atau emas? Ya silakan. Waalaikumsalam. Kalau untuk kayak pegawai negeri Pak Ustadz ya, Iya. kalau misalnya gini, dia kan banyak selalu mengharapkan untuk menjadi seorang pegawai gitu ya. Iya. Nah terus dia menyogok, kemudian dia masuk. Nah kalau tadi Pak Ustadz bilang berdosa, Iya. haram ya Pak Ustadz. Iya. Dan yang selalu terus selama itu dia hidupnya itu gimana keberkahannya? Iya. Dan yang gaji selama itu ya. Jadi bagaimana diberkatilah yang akan menjadi sangat berpengaruh. Yang kita cari bukan banyaknya harta, yang kita cari bukan banyaknya tingginya jabatan pangkat. Yang kita cari apa? Keberkahan hidup kita. Yang kita cari apa? Keberkahan harta kita, keberkahan pangkat kita, keberkahan jabatan kita. Jadi semua tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan Allah kecuali hanya harta yang diberkahi, jabatan yang diberkahi. Inilah harta jabatan yang sangat bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sudah tadi? Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Kita bersama-sama Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.